Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan siapa? Ya, dengan saya Bunda Ona. Nah teman-teman, hari ini kita jumpa lagi di channel PAUD Intan Payung. Nah, di channel Intan Payung ini banyak video-video Bunda yang menarik tentang pembelajaran kita. Ya, di tema tahun kita ini, di tema bulan kita ini ada judulnya Aku Senang Hidup Bersih dan Sehat, Keselamatan dari Allah. Assalam. Siapa yang mau diberikan keselamatan oleh Allah? Gak mau? Mau dong. Siapa yang mau diberikan kesehatan oleh Allah? Yuk, angkat tangannya. Iya, alhamdulillah teman-teman, hebat. Kalau kita mau diberikan keselamatan oleh Allah, kita harus menjaga kebersihan dengan cara melakukan kebersihan, cuci tangan, ya, rajin gosok gigi, ya, sebelum tidur itu cuci kaki, cuci tangan semuanya, cuci muka juga, dan baca doa. Tentunya akan diberikan keselamatan oleh Allah. Nah, teman-teman, sesuai judul nih, Bunda Ona hari ini ingin menyampaikan informasi yang menarik tentunya, yaitu dengan mendongeng. Siapa yang suka didongengin? Angkat tangannya. Siapa yang suka didongengin? Alhamdulillah. Kalau gitu, yuk merapat. Simak baik-baik cerita dongeng ini. Bunda Ona ingin menyampaikan bagaimana sih penanggulangan kesehatan tubuhku dan kesehatan keluargaku. Ya, itu kita ini sekarang tidak bisa sekolah ya. Karena apa? Ada yang tahu nggak kenapa kita nggak bisa sekolah? Iya, karena kita sekarang dalam keadaan musibah, yaitu sedang wabah corona yang menimpa bumi kita. Bukan hanya ada di Aceh aja atau di Indonesia, bahkan di seluruh mancanegara, di seluruh dunia loh teman-teman, dunia. Makanya bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari wabah corona? Nanti kita akan dengar cerita seorang profesor yang sedang meneliti sebuah virus, yaitu virus corona. Tapi Bunda Ona nggak sendiri. Bunda Ona akan ditemani oleh teman kecil Bunda Ona, namanya Lili. Mau kenalan ya Lili? Pasti nebak-nebak nih, siapa ya Lili itu? Kok teman-teman nggak tahu ya Bunda? Iya, dia teman baru Bunda. Dia selama ini suka sekali Bunda Ona dongengin. Ya, apalagi kalau Bunda panggil nih, dia langsung datang. Gitu. Mau nggak panggilin? Kita panggil sama-sama ya. Siapa yang kena? Belum ada yang kenal pastinya. Baru kali ini Lilinya muncul, ya. Oke, kita panggil sama-sama, oke? Lili. Hai Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lili. Nah teman-teman, ini nih temannya Bunda Ona, namanya Lili. Lili, jawab salam dulu dong Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Lilinya jawab salam teman-teman. Lili, lu kok malu-malu sih? Ayo dong sapa teman-temannya. Hai teman-teman. Ya, perkenalkan namaku Lili, sahabat kecilnya Bunda Ona. Bunda Ona. Iya, ada apa Lili? Katanya Bunda Ona mau mendongeng ya? Iya dong, Bunda Ona mau mendongeng. Tentunya bukan buat Lili aja, tapi buat teman-teman di rumah. Nah, gimana Lili? Siap untuk dengarkan dongeng Bunda Ona? Siap dong Bunda Ona. Nah, gimana teman-teman? Siap nih mendengarkan dongeng Bunda Ona? Alhamdulillah, hebat. Yang bilang siap Bunda, siap begitu ya. Oke, sekarang Lili siap-siap dengar ya. Simak baik-baik karena ini bukan hanya mendongeng sekedar dongeng biasa, tapi Bunda Ona ingin menyampaikan sesuatu yang akan dilakukan penelitian oleh seorang profesor, namanya Profesor Sarah. Ya, kali ini profesornya perempuan. Ya, Profesor
profesor ini, Lili, ingin melakukan penelitian terhadap virus corona. Bentuknya gimana tuh ya? Kenapa? Saking semuanya orang di rumah aja. Iya, di rumah aja. Nggak mau nggak boleh keluar rumah, nggak boleh seperti kita ini bertemunya hanya di layar kaca aja di channel YouTube Intan Payung. Nggak bisa ketemunya tatap muka langsung. Nah itu tuh bahayanya. Jadi Profesor Sarah ingin menyelidiki nih, ingin meneliti secara jauh. Gimana? Siap nggak Lili? Siap Bunda? Gimana teman-teman? Siap nggak? Oke, kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya kita mulai kegiatan kita, mari sama-sama kita baca doa belajar agar informasi yang disampaikan terserap dan teman-teman paham. Oke? Sikap berdoa. Ada yang masih ingat sikap berdoa bagaimana? Ya, sikap berdoa tuh tangannya sejajar bahu teman-teman, dan kepalanya agak ditundukkan supaya khusyuk. Kita kalau berdoa tuh benar-benar khusyuk ya. Oke, siap? Kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, teman-teman yang masih ingat dan ikut berdoa, hebat. Bunda kasih jempol 2. Oke. Nah sekarang Lili, kalau kita sudah berdoa nih teman-teman, saatnya kita mendengarkan dongengnya Bunda Ona. Oke. Di suatu hari, di sebuah negeri, pertama kali virus ini adanya tuh di negeri Cina, yaitu tepatnya di kota Wuhan. Ya, virus ini ditemukan di kota Wuhan. Nah, virus ini sangat mengerikan teman-teman. Ini bisa mematikan. Jadi ada seorang Profesor Sarah, dia ingin sekali meneliti. Pada suatu hari, Profesor Sarah masuk ke dalam laboratorium. Wah, aku hari ini akan melakukan penelitian. Penelitiannya tentang virus corona yang banyak membuatkan warga, semua masyarakat, semua makhluk hidup ini resah, terutama manusia. Aku tidak akan membiarkan semua masyarakat ini cemas. Aku akan menemukan bagaimana penanggulangannya supaya tubuhku dan tubuh masyarakat semua manusia sehat walaupun sedang tertimpa wabah corona. Indah sekali tubuhmu ya. Banyak sekali mahkota-mahkota. Tapi sepertinya ada sesuatu yang ini nih, satunya berbeda. Tubuhnya ini agak berminyak. Lalu, teman-teman, setelah Profesor Sarah melihat tubuhnya daripada virus corona itu, ternyata tubuhnya itu bulat, bentuknya lingkar. Ya, bentuknya lingkaran. Dan dia mempunyai mahkota-mahkota di kepalanya. Kalau bulat itu seperti bola, punya mahkota, tapi tubuhnya berminyak, kata Profesor Sarah. Kita dengar lagi ya. Hei, virus corona, kamu bisakah berbicara sedikit denganku? Aku ingin berbicara denganmu. Kamu mau nggak berbicara denganku? Aku ingin
menelusuri tentangmu. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin berteman denganmu, Corona. Kamu mau nggak bercerita denganku tentang dirimu? Hah? Oke, kalau gitu silakan. Sebab ada teman-teman tuh ingin mengetahui tentang dirimu. Karena kamu lagi terkenal loh, Corona. Aku ingin mengajak berbincang-bincang berbicara tentang dirimu. Gimana? Siap nggak, Corona? Oke. Sekarang tubuhmu akan aku perbesar ya, agar teman-teman terlihat. Aku menggunakan mikroskop. Mikroskop ini untuk melihat sesuatu benda yang kecil. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat benda yang paling kecil. Nah, virus corona ini sangat kecil, jadi harus menggunakan mikroskop. Karena dengan menggunakan ini, semua benda-benda kecil atau bakteri halus sekecil pun yang tidak terlihat oleh mata akan terlihat. Aku akan memperbesarkanmu ya, Corona ya. Dan jika aku perbesarkanmu, suaramu juga akan terdengar lebih besar. Gimana? Siap nggak, Corona? Kamu untuk berbincang-bincang denganku? Oke, terima kasih ya, Corona ya. Hei teman-teman, kamu siapa? Kamu adalah Profesor Sarah ya? Baik, karena permintaanmu, aku akan memberitahukan kepadamu bagaimana tentang diriku. Banyak sekali di sana manusia takut terhadapku. Padahal aku tidak terlalu bahaya. Tapi karena manusia itu meremehkan aku, makanya aku mudah sekali memasuki tubuh-tubuh mereka. Hei, Profesor Sarah, kamu mau tahu? Aku itu, bentuk tubuhku itu bulat, lingkaran, seperti bola. Dan aku mempunyai mahkota yang cantik sekali. Dan aku dilumuri tubuhku yang banyak sekali lemak. Lemak ini yang membuat aku semakin muda. Tapi lemak ini juga membuatku bisa mudah dikalahkan oleh manusia. Tapi manusia sangat tidak percaya akan adanya diriku. Makanya manusia itu mudah sekali aku masuk ke dalam tubuhnya melalui tangannya. Wah, ternyata teman-teman, Corona suka masuk menginjak di tangan kita. Ya, benar, di tangan manusia. Aku suka tinggal di tangan manusia. Kalau dia tidak mau cuci tangan dengan bersih, kalau tangannya kotor, aku akan mudah tinggal di tangannya. Lalu aku juga ketika tangannya sudah aku hadapi dengan kumanku, dengan virusku, aku akan masuk. Kalau dia pegang mata, aku akan masuk ke tengah matanya. Aku masuk dengan mudah. Dan kalau dia pegang hidungnya, aku juga bisa masuk ke dalam hidungnya. Kalau dia pegang mulutnya, aku juga bisa masuk ke dalam mulutnya. Begitu inilah aku sangat mudah terpapar dengan manusia karena pada manusia yang tidak mau menjaga kebersihannya. Tapi kalau dia tetap begitu, tidak mau menjaga kebersihannya, aku akan terus menginfeksikan sehingga dia menjadi bersin-bersin, sehingga dia menjadi batuk-batuk, sehingga dia menjadi demam. Dan yang paling fatal, paling berbahaya, aku bisa masuk ke dalam paru-parunya. Aku bersarang di sana sehingga aku akan membuat rusak paru-parunya hingga dia menjadi sesak nafas. Begitu sesak nafasnya.
dia tidak akan pernah bisa bernafas dengan baik. Hahaha. Lalu dia akan meninggal karena dia tidak bisa bernafas dengan baik. Begitu. Tapi kalau dia mau melakukan cuci tangan yang bersih, kehidupan yang sehat, aku akan tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Aku juga punya kelemahan, Profesor Sarah. Aku juga punya kelemahan. Tapi aku harus kasih tahu terhadap mereka. Sayang juga mereka jika terus-terus kehidupannya jorok, tidak bersih. Ya, bisa jadi yang teman-temanku yang lebih jahat lagi akan masuk ke dalam tubuh mereka. Oke, baiklah, karena kamu ingin berteman denganku, aku akan menceritakan bagaimana cara melakukan penanggulangan terhadapku untuk kesehatan tubuh kamu, hai manusia. Pertama, kamu itu harus rajin-rajin cuci tangan. Tubuhku ini kan banyak lemak. Aku kalah dengan sebuah cairan yang banyak mengandung sabun. Ya, sabun itu jika engkau lumuri pada tanganmu, ya, kamu mandi dengan sabun dengan merata, kamu gosok dengan bersih, lalu kamu bilas dengan air mengalir. Aku juga akan ikut turun jatuh dengan air mengalir itu. Aku sedih sih sebenarnya untuk mengatakan ini. Nanti aku tidak bisa mengindap lagi. Tapi aku tidak perlu khawatir karena masih banyak manusia di sana yang tidak mau hidup sehat. Tidak mau hidup bersih, jorok, bau. Aku akan mudah masuk ke dalam tubuh mereka seperti tadi. Begitu, Profesor. Dan kalau mereka suka berkerumunan, maka aku akan ramai lagi. Ramai lagi, saudara-saudaraku akan pindah, akan ikut dari satu orang ke orang yang lain. Jika dia bersalaman, dia bersentuhan, dia berpelukan, aku akan mudah masuk ke dalam tubuhnya. Dan akan banyak manusia yang terkena virus corona. Ya, seperti saat ini makin banyak manusia yang terpapar dengan corona seperti itu. Begitu, Profesor. Yang kedua, manusia itu harus menjaga daya tahan tubuhnya, harus kuat. Ya, kalau dia kuat, aku tidak akan masuk dan banyak makan sayur-sayuran. Dan juga makan ikan, makan buah-buahan agar aku tidak masuk ke dalam tubuhnya. Kalau tidak, aku akan masuk ke dalam tubuhnya dan dia akan sakit. Dan tubuhnya, padahal itu semuanya untuk dirinya. Profesor Sarah, kalau kamu sudah tahu demikian, manusia itu harus makan buah, harus makan sayur, ya, menjaga daya tahan tubuhnya dengan baik. Aku tidak akan masuk ke dalam tubuhnya karena aku akan kalah. Tidak, aku juga tidak mau mati. Tapi pasti di sana banyak manusia yang melengah. Aku akan tetap masuk pada manusia-manusia yang tidak mau menjaga kebersihan dirinya, apalagi tentang keluarganya. Dia tidak peduli, maka akan mudah aku paparkan virusku ini. Profesor, begitulah tentang diriku. Walaupun tubuhku kecil, tidak terlihat, aku akan membuat mereka sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Sebenarnya aku tidak ingin, tapi ya mau gimana lagi. Manusia tidak mau menjaga kebersihan sih, tidak mau makan sayur, tidak mau makan makanan yang bergizi, dan tidak mau percaya terhadap diriku. Makanya kalau kamu tidak mau aku kenai, Profesor, kamu harus melakukan langkah-langkah itu, langkah-langkah cuci tangan, makan sayur dan buah yang sehat dan segar, agar aku tidak masuk padamu. Kan kamu mau jadi temannya aku.
Aku juga tidak ingin menyakitimu, Profesor Sarah. Dan pastinya aku yang diciptakan oleh Allah juga, yang Maha Pencipta. Jika engkau berdoa kepada Allah yang menciptakan seluruh makhluk hidup, aku juga tidak akan masuk kepada tubuhnya mereka. Tapi tentunya mereka juga harus percaya bahwa kebersihan tubuh itu sehat, penting untuk tubuhnya. Mereka harus dijaga sembari dengan berdoa kepada Allah. Aku akan sayang kepada mereka, jadinya aku tidak akan mengganggu mereka dan aku akan pergi jauh dari mereka. Begitu, Profesor. Nah, dari hasil percakapan Profesor Sarah dan virus corona, dapat kita ambil kesimpulan teman-teman. Ternyata untuk melakukan penanggulangan kesehatan tubuh kita, tubuh keluarga kita, kesehatan keluarga kita mudah sekali dengan cara cuci tangan dengan 6 langkah. Ada lagunya nih teman-teman. Mau tahu? Pasti teman-teman ingat deh. Kalau teman-teman masih ingat, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo kita nyanyi sama-sama lagu cuci tangan. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo kita cuci tangan. Ayo kita cuci tangan. Tapak tangan, punggung tangan, jari saling menjari, kunci kanan, kunci kiri, jempol, cubit kanan, cubit kiri, cubit, tangan bersih dan sehat. Nah gitu Lili, keren gak lagunya Lili? Keren sekali Bunda Hana. Iya dong. Itu lagu teman-teman di Intan Payung. Pasti teman-teman di Intan Payung masih ingat lagu cuci tangan. Nah, dengan kita cuci tangan yang bersih dengan 6 langkah, tentunya Lili, kita akan jauh dengan virus corona. Dan tadi Profesor Sarah sudah menelitinya bahwa tubuhnya itu dipenuhi dengan sebuah lemak yang banyak sekali dan dia akan kalah dengan sabun. Nah, jadi kalau cuci tangan tidak hanya dengan air saja, ya, tapi dengan sabun yang banyak ya, tentunya secukupnya. Ya, kalau dia sudah dilumuri seluruh tangan kita dan sudah berbusa, maka insya Allah dengan sebanyak 60 detik, ya, banyaknya 60 detik lamanya, baru kita bilas tuh tangan kita di air yang mengalir. Nah, teman-teman, Lili, yang kedua, tadi coronanya bilang bahwasannya kalau kita ingin tidak ditinggali tubuh kita oleh corona, dimusuhi oleh corona, maka kita harus banyak makan makanan yang bergizi. Ya, tentunya makan sayur. Lili suka sayur apa? Lili suka sayur brokoli, Bunda. Lili suka sekali dengan sayur brokoli karena di dalam brokoli itu banyak sekali vitaminnya, ada asam folatnya, baik sekali buat untuk pertumbuhan otakku. Wah, hebat Lili. Ternyata Lili suka makan brokoli. Ada sayur apa lagi Lili yang kamu suka? Ada sayur wortel yang baik untuk mata, ada sayur bayam yang baik untuk lambung, dan aku juga suka makan kentang yang banyak mengandung karbohidrat agar aku tidak lemak. Tentunya juga ditambah dengan nasi, Bunda. Oh begitu. Wah, Lili hebat suka makan sayur. Gimana dengan teman-teman? Suka nggak makan sayur? Ya tadi ada disebutin brokoli, wortel, bayam, dan kentang. Ada nasi juga supaya tidak lemas ya Lili ya. Iya, biar kita bertenaga. Betul Bunda, kalau kita lemas jadinya kita sakit kalau kita nggak makan. Oh begitu, ya. Lalu yang ketiga apa tadi? Setelah makan sayur ada makan buah. Tadi coronanya bilang kalau kita dengan makan buah kita juga akan jadi sehat. Ini suka sekali dengan buah apel, jeruk, ya terus apa lagi? Jeruk itu banyak mengandung apa ya Bunda? Teman-teman tahu nggak jeruk baik mengandung vitamin apa? Ya
jeruk banyak mengandung vitamin C. Hebat. Iya Lili, jeruk banyak mengandung vitamin C dan itu bagus sekali untuk daya tahan tubuh kita. Kalau kita suka bersin, batuk-batuk, flu, kita harus banyak mengkonsumsi vitamin C. Lalu apalagi Lili yang kamu suka buahnya? Lili suka makan anggur, suka makan buah, apalagi ya melon, dan banyak sekali segala buah-buahan. Lili suka Bunda Ona. Wah, insya Allah kalau Lili suka makan sayur dan buah, virus corona akan jauh-jauh pergi ya. Oke, kalau jauh-jauh pergi, dia tidak akan dekat-dekat dengan kita. Bunda Ona, lalu tadi corona juga bilang. Apalagi, ya teman-teman, ini kita simak ya Lilinya yang bicara. Tadi coronanya bilang kalau virus corona itu akan kalah juga dengan kekuasaan Allah, yaitu sesudah kita ikhtiar berusaha hidup bersih dan sehat, kita harus berdoa kepada Allah menciptakan kita. Wah, Masya Allah, Lili, Bunda terharu dengan Lili. Ya ampun Lili, kamu hebat sekali. Nah teman-teman, kalau kita sudah ikhtiar itu artinya kita mencoba sesuatu, berusaha dengan menjaga diri kita, kesehatan tubuh kita, sembari dengan berdoa. Ya, diikuti dengan berdoa. Karena segalanya Allah yang berkehendak. Kalau kita hidup sehat, tapi kita tidak mau minta pertolongan Allah, maka Allah juga tidak ridho kepada kita dan tidak kehendaki kita jauh dari corona. Bahkan kalau kita sombong nih, aku kan udah hidup sehat, aku sudah cuci tangan, aku bebas pergi kemana aja, corona nggak akan ikut-ikut aku. Itu gimana? Sombong, Itu Bunda. namanya sombong. Tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoanya, ya Allah, berilah aku keselamatan ya dari segala penyakit-penyakit yang membahayakan. Amin. Gitu ya Lili ya. Iya Bunda, kita harus berdoa kepada Allah meminta agar kita dilindungi oleh virus corona. Gitu Bunda. Wah, hebat nih Lili yang dari tadi mendengarkan percakapan penelitian dari Profesor Sarah dan siapa? Virus corona yang diteliti oleh Profesor Sarah. Nah, teman-teman, kalau sudah tahu bagaimana cara kita melakukan penanggulangan kesehatan tubuhku dan keluargaku, jadi kita harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan ya, dengan cara cuci tangan 6 langkah selama 60 detik dan makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita sehat, kuat sehingga tidak dimasuki oleh corona. Nah, selama kita pandemi ini teman-teman, kita ada baiknya di rumah aja dulu ya. Kita belajarnya di rumah, bermain di rumah, beraktivitas juga di rumah ya, seperti lagu yang satu ini. Dona punya lagu untuk teman-teman, lagu baru di rumah aja. Mau dengar nggak? Alhamdulillah. Sama ikuti Bunda Ona. Judul lagunya itu Di Rumah Aja. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk kawan, lindungi badan dari wabah virus corona. Jangan malas cuci tangan, pakai sabun antiseptiknya. Main yuk di rumah aja untuk keamanan kita. Sekolah di rumah aja sampai corona pergi menghilang, sampai corona pergi menghilang. Jeng jeng, yeah. Akhir cerita nih, sebelumnya kita itu harus senang-senang bersalawat kepada Rasulullah. Siapa yang cinta dengan Nabi Muhammad? Iya Bunda. Yang masih cinta sekali dengan Nabi Muhammad, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad di surga. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Kita sering-sering bersalawat, habis sholat ya sudah berdoa, lalu bersalawat kepada Nabi agar Allah mengijabahkan doa-doa kita. Kita meminta kepada Allah perlindungan terhadap wabah virus corona ini
yang sudah merebak di seluruh dunia. Kita mohon pertolongan Allah dan selalu memanjatkan syukur kepada Allah dan mengiringinya dengan salawat. Yuk sama-sama kita bersalawat. Siapa yang masih ingat salawat? Yuk kita selalu bersalawat setelah sholat, di ikrar, ya, di sekolah. Kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita mulai ya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda itu 1, 2, 3 pakai bahasa Arab. Wahidun isnani salah satu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, kita sudah berselawat ya, sudah semuanya, sudah berdoa, sudah menyampaikan informasi dengan cerita dongeng tadi, hasil penelitian Profesor Sarah dengan virus corona yang baik hati yang sudah menceritakan kepada kita. Semoga kita bisa berteman dengan virus corona ya. Caranya adalah menjaga kebersihan dengan cuci tangan, mandi yang bersih pakai sabun antiseptiknya juga. Kemudian kalau kita nggak ada air, kita boleh gunakan hand sanitizer. Terus boleh menggunakan masker. Jadi kalau kita ada pegang-pegang sesuatu, nggak langsung pegang. Ataupun kalau ada face shield juga bagus ya. Tidak langsung pegang mata, tidak langsung pegang hidung, karena dari situlah virus corona hidup dengan menempel di tangan kita. Nah, pegang ini masuk segalanya. Jadi kalau sudah parah sekali bisa membuat kita sesak, dan kalau sudah sesak sudah susah. Jadi corona akut dalam tubuh kita, jadi bisa-bisa meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Paut Intan Kaleo yang hari ini informasinya Bunda Ona sampaikan dengan cara mudah yang teman-teman. Semoga dongeng ini, informasi ini memberikan teman-teman pembelajaran yang baik dan teman-teman bisa paham apa yang Bunda sampaikan. Tetap jaga jarak, tetap di rumah aja, tetap jaga kebersihan terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita tentunya. Nah, di akhir cerita, sebelum kita tutup kegiatan, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan doa penutup kegiatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dengan seksama ceritanya Bunda Ona. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan. Oke, Bunda akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.